Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen akan membawakan materi mengenai Activity Based Management atau yang bisa disingkat dengan ABM. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Niko Mangyuniari dengan NIM 21020222765, dan ada rekan saya, Nika Dekwari Atnyani dengan NIM 21020222775. Selanjutnya ada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada definisi dari ABM, yang kedua itu ada hubungan ABC dan ABM, yang ketiga itu ada process value analysis atau PVA, yang keempat itu ada driver analysis, yang kelima itu ada activity analysis, yang keenam itu ada performance measurement, yang ketujuh itu ada ukuran efisiensi dalam aktivitas. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari ABM. ABM itu merupakan Analysis Based Management. Analysis Based Management merupakan a system-wide integrated approach that focus management attention on activities for improving customer value and profit. Jadi manajemen berbasis aktivitas adalah suatu pendekatan yang terintegrasi dan sistematis yang fokus tentang bagaimana manajemen dalam mengelola aktivitas yang bisa meningkatkan value bagi customer dan meningkatkan profit bagi perusahaan. Jadi salah satu cirinya adalah perusahaan berupaya melakukan aktivitas berupa mengevaluasi aktivitas untuk mereduksi biaya produksi dari suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara mereduksi biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka perusahaan dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. Jika perusahaan dapat mereduksi biaya produksinya, maka ada kemungkinan perusahaan dapat menurunkan harga jual produknya yang sudah dipasarkan, sehingga itu akan meningkatkan customer value, yaitu customer value itu dapat ditingkatkan dengan cara menurunkan dan mendapatkan harga barang yang lebih rendah dengan kualitas dan jenis barang yang sama. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu hubungan ABC dan ABM. Jadi apa itu ABC? ABC merupakan Activity Based Costing, adalah tentang bagaimana mengatur sumber daya yang ada untuk melaksanakan aktivitas perusahaan guna dibebankan kepada produk, sehingga ABC berupaya untuk memberikan informasi biaya produksi seakurat mungkin. Jadi apa hubungannya dengan ABM? Jadi hubungannya adalah ABM akan menggunakan informasi tersebut dalam proses dari base management tentang menganalisis tentang apa aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, mengapa aktivitas tersebut harus dilaksanakan, dan seberapa baik aktivitas tersebut telah terlaksana dengan tujuan mengefektifkan biaya-biaya yang digunakan oleh perusahaan. Kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu Process Value Analysis atau PVA. Jadi Process Value Analysis atau PVA merupakan analisis nilai proses yang menjadikan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Hal ini lebih memfokuskan pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya. Dan hal ini menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas dan bukan pada kinerja individual. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang keempat, yaitu mengenai driver analysis. Jadi driver analysis dapat dikatakan juga sebagai analisis pemacu, yang merupakan usaha untuk mencari faktor penyebab timbulnya biaya suatu aktivitas. Jika penyebab timbulnya biaya diketahui, dapat dicari tindakan untuk melakukan improvement terhadap aktivitas. Sebagai contoh dari analisis pemacu, yaitu diketahui bahwa pemindahan bahan baku disebabkan oleh tata letak pabrik yang berjauhan dengan tempat bahan baku itu disediakan. Oleh karena itu, biaya pemindahan bahan baku dapat dikurangi dengan melakukan penyusunan kembali tata letak pabrik. Di dalam driver analysis terdapat dua macam pemacu biaya atau cost driver, yaitu resource driver and activity driver. Jadi apa itu resource driver? Adalah faktor yang menjadi penyebab konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Dan apa itu activity driver? Activity driver merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya konsumsi aktivitas oleh cost object. Sebagai contohnya yaitu kuantitas produk yang dipesan oleh customer merupakan pemacu aktivitas proses pengelolaan produk, sehingga kuantitas produk merupakan activity driver. Aktivitas proses pengelolaan produk menjadi penyebab konsumsi bahan baku, karena besarnya bahan baku ditentukan oleh kuantitas produk yang dipesan oleh customer. Untuk selanjutnya, materi mengenai activity analysis dalam proses value analysis akan dijelaskan oleh rekan saya, Nika Dekwari Atnyani.
Halo, perkenalkan nama saya Nika Dewaryadnyani. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi kali ini saya akan membahas tentang activity analysis dalam proses value analysis. Nah, analisis aktivitas adalah proses untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan. Analisis aktivitas harus menunjukkan 4 hasil, yaitu yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan, yang kedua, berapa banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, yang ketiga, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas, dan yang terakhir ada penilaian atas nilai aktivitas bagi perusahaan. Nah, selanjutnya aktivitas dapat diklasifikasikan atas 2 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas bernilai tambah dan yang kedua aktivitas tak bernilai tambah. Nah, apa itu aktivitas bernilai tambah? Yaitu adalah berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis, yang terdiri atas yang pertama aktivitas bernilai tambah berdasarkan peraturan, yaitu aktivitas yang disyaratkan untuk memenuhi peraturan hukum. Dan yang kedua aktivitas discretionary, yaitu aktivitas yang bernilai tambah jika secara simultan memenuhi syarat, yaitu aktivitas yang menghasilkan perubahan kondisi, kemudian perubahan kondisi yang tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan yang terakhir aktivitas yang memungkinkan berbagai aktivitas lainnya dilakukan. Seperti contoh, aktivitas pemotongan pipa pada pabrik silinder hidrolik. Selanjutnya ada aktivitas tak bernilai tambah, yaitu adalah semua aktivitas selain aktivitas yang paling penting untuk tetap bertahan dalam bisnis sehingga dipandang tidak perlu. Dapat diidentifikasi dari ketidakmampuannya memenuhi salah satu dari 3 syarat aktivitas bernilai tambah. Contohnya pengerjaan ulang karena produk cacat. Biaya tak bernilai tambah adalah berbagai biaya yang disebabkan oleh aktivitas tak bernilai tambah atau kinerja tidak efisien dari aktivitas bernilai tambah. Dan selanjutnya kita bahas tentang analisis nilai proses atau proses value analysis, yang merupakan hal yang fundamental bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Kemudian berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas yang menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem, dan berkaitan dengan analisis penggerak, analisis aktivitas yang pengukuran kinerja aktivitas. Nah, perlu diketahui, analisis nilai proses adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang merupakan akar pemicu dari biaya aktivitas. Tujuan mengetahui akar pemicu adalah agar dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Contoh, suatu analisis dapat mengungkapkan akar pemicu biaya perpindahan bahan baku adalah tata letak pabrik, sehingga pengaturan ulang tata letak pabrik dapat mengurangi biaya perpindahan bahan. Dan next, kita pembahasan materi selanjutnya yaitu ada performance measurement dalam proses value analysis. Nah, performance measurement adalah pengukuran kinerja dalam analisis nilai proses atau proses value analysis, yaitu untuk menilai seberapa baik berbagai aktivitas dalam proses dilakukan untuk memperbaiki profitabilitas. Terdapat dalam bentuk keuangan dan non-keuangan. Nah, yang di sini ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama efisiensi keuangan, dan yang kedua kualitas non keuangan, dan yang ketiga waktu, yaitu non keuangan juga. Baik, sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.
Dan saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai ukuran efisiensi dalam aktivitas. Ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas meliputi yang pertama, itu adalah laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kedua itu ada tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga itu ada penetapan standar Kaizen atau perbaikan yang direncanakan untuk periode masa mendatang. Yang keempat itu ada benchmarking atau identifikasi berbagai peluang perbaikan aktivitas. Dan yang kelima itu ada perhitungan biaya siklus hidup. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Jadi kesimpulannya adalah manajemen berbasis aktivitas adalah suatu pendekatan yang terintegrasi dan sistematis yang fokus tentang bagaimana manajemen mengelola aktivitas yang bisa meningkatkan value bagi customer dan meningkatkan profit bagi perusahaan. Berbagai aktivitas yang efektif akan terus dilaksanakan perusahaan dan akan terus dianalisis untuk perkembangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengetikan dalam PowerPoint kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.